Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini. Haleluya. Amin. Saya mau lihat muka-muka yang bersukacita saat ini, lambaikan tangannya. Haleluya. Singer sukacita, musik. Ya, baik. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Oh Yesus. Mari kita mau semua datang menghampiri Dia, mengucap syukur, bahwa persembahan syukurmu kehadapannya, setiap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bersyukur itu adalah ketaatan kita di dalam Dia, baik dalam masalah kita, baik dalam setiap persoalan. Mengucap syukur itu harus, karena mengucap syukur itu membuktikan bahwa kita mengasihi Dia dalam segala hal. Amin. Amin. Mari bawa ucapan syukurku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau selalu ada Tuhan di setiap langkah hidup kami. Shakana mora kata patakala shikana mora kata kalas. Haleluya, haleluya Yesus. Ku bersyukur sebab Kau setia Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur, Kau sungguh baik Tuhan. Selalu kami bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia, sebab Kau setia. Ku memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu karena Kau sangat baik, karena Kau sangat baik. Mulialah
ku tinggikan, Mulialah namamu, mulialah. amin. Namamu ku tinggikan, ku tinggikan, ku Sekali lagi, mulialah, amin. Namamu ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari sembah. Kami bersyukur Tuhan, mulialah namamu Tuhan. Haleluya, Kami bersyukur Tuhan, penyertaan-Mu yang ajaib dapat di dalam haleluya, haleluya, Yesus. Kami bersyukur, naikkan ucapan syukur-Mu karena Dia yang begitu baik, Dia yang begitu setia, Dia yang layak disembah. Haleluya, haleluya, Yesus. Biar ada bersyukur, haleluya. Katakan haleluya. Naikkan ucapan syukurmu, sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Oh haleluya Yesus. Haleluya. ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Amin. Saya rindu umat Tuhan di sini. Mari angkat tanganmu tinggi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari angkat tanganmu lebih lagi tinggi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan
yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Kau Bapa yang setia. Karena itu Tuhan, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Apapun masalah hidup kami Tuhan, tidak ada yang menjauhkan kami dari-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah saat ini Tuhan, kami mau bawa lebih lagi korban syukur kami untuk menyenangkan Engkau Allah kami yang hidup, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyukakan hati-Mu Tuhan. Ini kami anak-Mu Tuhan, kami siap Tuhan memuji, membesarkan, memuliakan nama-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya. 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 Boleh lihat kiri kanan, lambaikan tangan sekali lagi. Katakan hari ini ku rasa bahagia, hari ini harinya yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Amin. Hari ini Hari ini hari
Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh firman-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Yes, kami mau menyanyikan dengan segenap hati kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu Tuhan. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kami kan terbang Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Oh haleluya. Haleluya. Yes. Segala pujian untuk Tuhan. Amin. Amin. Yes. Kami tahu Tuhan, Kau bawa kami terbang tinggi Amin. Tuhan. Haleluya. Kami percaya Kau sanggup membuat kami melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Yes. Amin. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Haleluya, Yesus. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatanku, Amin. bersama Dia ku tak akan goyah. Karena terbang tinggi Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan penuh iman kita katakan, Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku, Bersamamu kami tidak akan goyah Tuhan. bersama Dia ku tak akan goyah. Kami kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi
tidak gelap. Shikara bora kata patakara shakara bora. Bora kata patakara shakara bora. Yesus, Terima kasih Tuhan. Itulah yang menyinari hidup kami. Firman-Mu yang ajaib Tuhan, menjadi kekuatan hidup kami Bapa. Haleluya. Yesus. Haleluya. Pimpin langkah kami Kau berada di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh Tuhan kasih-Mu menyegarkan jiwa kami Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang telah Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Untuk setiap hal yang Kau izinkan terjadi Tuhan, kami percaya semuanya untuk menjadikan kami semakin dewasa Tuhan, menjadi semakin serupa di dalam Kau lebih lagi ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau memberikan sebagian Tuhan dari harta kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan hati yang gembira kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami mau memberikan dengan ucapan syukur. Haleluya. Sebentar, dipersilakan untuk yang And it memberikan. will come back to you when you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you when you give to the Lord. Give in love, give in faith. Give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down,
shaking together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy. Kita berdoa. Bapa, kami rindu dengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu. Kami siapkan hati kami, hati yang lembut, hati yang dengar-dengaran, hati yang menghargai firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Wahyu-Mu turun atas kami, singkapkan ya Tuhan, sehingga kami semakin mengenal diri kami dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, hari ini saudaraku, firman Tuhan yang kita akan pelajari dan renungkan lebih lanjut adalah bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan tajam. Ya, 2 minggu ini renungan kita bicara tentang firman Allah. Kenapa kita masih lagi harus belajar tentang firman Allah ini, saudaraku, supaya satu, kita ditambahkan pengertiannya. Kedua, kita diingatkan, ya, mungkin ada hal-hal yang kita lupakan, dan yang ketiga tentu dipertajam, ya. Lewat firman Tuhan kita mengenal pribadi Allah, tetapi juga diri kita sendiri, ya. Ini penting saudaraku, supaya kita bisa hidup di dalam janji-janji Allah dan terima kemenangan, ya. Oke, maka kita akan mulai dengan membaca. Kita buka slide berikutnya. Ya. Ini beberapa ayat yang menjadi latar belakang, ya, supaya kita semua memahami. Yang pertama adalah Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi kita diingatkan posisinya, ya. Firman Allah ini apa? Kenapa setiap minggu kita dengar khotbah? Kenapa setiap hari kita diberikan makanan rohani firman Allah? Karena pertama-tama kita mengacu kepada Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya adalah firman. Firmanlah yang ada pada mulanya, saudaraku. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum kita manusia ada, firman telah ada sejak semula, ya. Firman itu adalah Alfa dan Omega. Dia yang mengawali dan dia yang akan mengakhiri, saudaraku, ya. Nah, firman ini bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini kita bicara tentang siapa? Pribadi siapa? Yesus Kristus adalah firman itu. Jadi kalau kita merenungkan firman, mendengar firman, sebetulnya kita sedang bersekutu dengan pribadi Yesus Kristus. Dan semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kita mengenali pribadi Yesus Kristus dan Bapa yang bersatu dengan Dia, ya. Jadi penting sekali untuk kita memahami bahwa firman itu memang segalanya buat hidup kita orang percaya. Amin. Nah, seberapa kita memahami ini dan menyadari dan melakukannya dan memeliharanya dan menghargainya dan merindukannya setiap hari. Ya, jadi hari ini kita diingatkan bahwa firman itu yang di awal, yang kemudian mencipta segala sesuatu. Itu pribadi Yesus Tuhan, dan Dia adalah Allah. Dalam Dia di sini bukan Bapa, ini bicara tentang Yesus. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Wow, kita pasti merasakan kita butuh terang dalam hidup. Yang paling kelihatan secara fisik kita butuh listrik di rumah, di jalan, ya. Apalagi tempat-tempat gelap. Wah, kita sangat butuh listrik. Nggak ada listrik ya pakai baterai, pakai senter, pakai lampu mobil, pakai apapun. Karena kita butuh terang. Amin, saudara-saudara.
lewat persoalan-persoalan kehidupan kita, kita juga menyadari aku butuh terang karena gelap nih urusannya nih. Enggak jelas nih urusannya nih, berapa lama, seberat apa, akan seperti apa masa depanku, masa depan keluargaku, masa depan pekerjaan, masa depan, wah segala macam ya saudaraku ya. Banyak sekali pertanyaan kita dan itu menunjukkan bahwa kita butuh terang. Puji nama Tuhan saudaraku, terang itu telah ada. Ya, terang itu ada di dalam Dia. Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi saudaraku, di luar perkara yang fisik, yang secara rohani dan yang menolong jiwa kita, menolong cara pikir, cara kita memutuskan sesuatu, cara kita merasa sesuatu, keinginan-keinginan kita dan roh kita, kita sudah punya terang itu. Nah masalahnya kita sadar nggak? Apa iya gitu udah punya terang, orang gue mah sering rasanya gelap. Ini itu urusan semuanya gelap. Nah makanya kita mesti belajar mengerti saudaraku hari ini ya. Karena sesungguhnya Tuhan telah berikan terang itu. Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Persoalannya apakah hidup di dalam Tuhan telah menjadi hidup di dalam kita? Sudah belum saudara? Sudah? Amin. Terima hidup dari Tuhan? Amin. Ya, karena Dia telah hidup di dalam kita. Kita sudah pernah bicara soal hayat Kristus, bicara Kristus itu sendiri, bicara hayat adalah bicara kehidupan di dalam Kristus yang ada di dalam kita. Nah, itu dia terang manusia. Jadi sebenarnya nggak usah cari kemana-mana, terang itu sudah ada di dalam kita. Dan bahwa yang kedua, ya, yuk kita baca yang kedua. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, hidup Tuhan ada pada roh kita. Amin. Roh kita orang percaya semua adalah roh yang hidup. Ada Tuhan di sana. Dan dikatakan roh kita, roh manusia itu pelita Tuhan. Tuhan mudah sekali melihat, menyelidiki hati kita. Gimana caranya Tuhan tahu? Karena Dia telah taruh rohnya di dalam roh kita. Rohnya adalah terang itu. Terang itu ada pada roh kita. Maka Allah bisa melihat kapan saja Dia mau tahu isi hati kita. Ya, Dia bisa lihat. Amin, saudaraku. Paham kita semua gimana caranya Tuhan lihat? Karena roh manusia di mana ada roh Allah di dalamnya, itulah yang menerangi. Tuhan bisa melihat kita kapan saja. Nah, makanya hidup kita ini memang harus dijaga ya. Hati kita juga disuruh dijaga, waspada ya. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena di sanalah akan memancar air kehidupan. Kehidupan yang dari Tuhan akan memancar dari hati kita yang dijaga dengan baik-baik. Disitulah Tuhan akan melihat kita dan Dia mengalirkan kehidupannya ya. Oke, yang di bawah, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, firman Tuhan tuh gak akan ada punahnya. Gak ada punahnya. Tuhan bilang karunia-karunia akan selesai. Bahkan bahasa roh pun akan selesai. Nubuat-nubuat akan selesai. Satu kali itu habis semua, akan hilang semua. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi penting gak firman Tuhan? Sangat penting. Sangat penting buat hidup orang percaya. Karena Dia yang mengawali segala sesuatu. Dia yang tuntun hidup kita. Sampai nanti akhirnya firman itu tetap selama-lamanya. Bahkan firman itu ya kalau kita baca Wahyu. Dia adalah pribadi Yesus sendiri yang disebut sebagai firman Allah. Jadi penting sekali saudara kita orang Kristen membaca, merenungkan, mempelajari firman. Nah ya, itu pengantar saudaraku untuk kita melihat posisi firman Tuhan dalam hidup kita orang percaya dan posisi firman Tuhan di hadapan Tuhan. Itu kekal selama-lamanya.
Nah berikutnya, ya kita lanjut slide berikutnya. Kita baca dari 2 Timotius 3 ayat 16, saya minta kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan ya. Udah lama sekali kita baca firman Tuhan nggak sambil bangkit berdiri. Nah sekarang bangkit berdiri, semua bisa lihat yang di depan. Kita baca ya, 2 Timotius 3 ayat 16, 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Silakan duduk. 4 perkara ini saudaraku, ini adalah fungsi firman Tuhan. Buat kita lah yang paling merasakan hari-hari hidup kita. Kenapa Tuhan buat firman-Nya itu kekal selamanya dan itu ada pada pribadi Yesus saudaraku. Ya, buat kita yang sekarang ada 4 hal. Lanjut slide-nya. Ada 4 hal. Pertama, manfaat firman Tuhan itu mengajar. Mengajar itu ya ini dari bahasa aslinya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesianya, mengajar. Mengajar itu saudaraku supaya jemaat yang enggak tahu menjadi tahu. Amin. Yang enggak mengerti jadi mengerti. Yang mengerti semakin mengerti. Jadi belajar firman Tuhan ada habisnya? Enggak ada habisnya. Sampai kita mati saudaraku. Firman yang hidup itu akan terus berbicara. Pertama fungsinya mengajar ya. Memang kalau minggu begini saya mengajar lewat khotbah ini saudaraku ada pemahaman yang berbeda-beda. Orang baru mungkin masih basic banget yang dia harus belajar. Mungkin ada hal-hal yang disampaikan yang saudara belum mengerti. Itu ngomong apa sih dia, gue kagak nangkep. Tapi saya mau bilang begini buat yang baru, teruslah belajar. Amin. Teruslah belajar, satu hari kamu akan mengerti. Buat yang sudah lebih dewasa tetaplah belajar. Belajarlah kepada firman. Karena firman memang Tuhan adakan untuk mengajar. Mengajar. Mengajar apa? Banyak hal dalam hidup ini yang kita perlu firman. Makanya biarpun tiap minggu kita belajar firman, dengar firman, tiap hari dikasih ayat-ayat firman Tuhan. Belajar firman Tuhan gak pernah ada habisnya. Amin. Siapa yang berani udah selesai belajar firman? Siapa yang berani ngomong saya udah selesai belajar firman? Tidak ada. Kalau kita betul-betul mengerti rahasia firman Tuhan, tidak ada seorang pun yang berani bilang sudah selesai belajar firman Tuhan. Yang kedua saudaraku, untuk menyatakan kesalahan. Jadi sifatnya firman Tuhan yang kedua adalah menegur. Apa saudara? Menegur. Jadi kita semua harus pahami kalau sampai ada firman disampaikan ya lewat khotbah minggu atau lewat perenungan firman harian atau apapun. Lalu saudara rasa aduh kok gue kayak ditegor, kayak orang dimarahin kadang mungkin kerasanya ya. Kayak orang ya begitulah. Ditegor ya, dimarahin. Aduh, kok begitu sih firman Tuhan? Enggak begitu saudaraku, emangnya begitu. Artinya memang firman Tuhan itu untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan. Amin. Siap dinyatakan kesalahannya? Mau terima teguran? Karena memang begitu firman Tuhan itu. Untuk negur, ya jalan kita yang salah, yang serong, kita sadar atau mungkin kita enggak sadar. Tapi waktu firman disampaikan kita rasa aduh ada sesuatu di hati gue nih. Kayak orang diketok gitu ya. Nah. Jadi relakan hatimu ya kalau ada teguran dari firman Tuhan. Jangan cari-cari gini saudara. Kalau firman Tuhan negur, buka hati. Jangan terus kita punya ide untuk berkata, ini jangan-jangan pengkhotbahnya tahu nih hidup gua nih. Tahu nih siapa nih yang ngadu sama dia. Jangan gitu saudaraku. Amin. Amin.
Karena firman Allah itu memang menegur. Jadi kalau ada firman menegur kita, ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Aku gak sadar tuh urusan itu. Tapi lewat firman-Mu Engkau sadarkan aku. Terima kasih Tuhan. Nah itu sikap yang baik. Ya. Jadi besok-besok saudara, kalau ada teguran firman Tuhan, jangan curiga. Ibu gembala nih udah tahu nih cerita tentang gua nih. Siapa yang ngadu sama dia? Nggak ada yang ngadu saudara. Ya, ini berkali-kali nih saya ngomong di khotbah nih. Karena ada saja jemaat yang mengira saya tahu persoalannya, ada yang ngadu, ada yang gini, ada yang gitu. Enggak. Pokoknya saya sampein firman. Terima aja firmannya. Amin. Kalau kita diajar dari sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, amin, terima kasih Tuhan. Kalau kita ditegur oleh firman itu, terima kasih Tuhan. Udah gitu, simple, sederhana. Jangan mengira-ngira, menduga-duga. Nanti firman yang berikutnya lewat dari pikiran saudara. Karena saudara sedang menduga nih, Bugem nih tahu dari siapa nih. Apa nih tuh orang tuh ngomong sama dia. Kira-kira siapa nih yang ngomong sama Bugem. Jangan gitu. Kita kehilangan beberapa kalimat yang penting dari firman Allah. Amin saudaraku. Lalu yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi dari firman itu, firman tuh mungkin seringkali akan memberikan kepada kita jalan. Supaya kita diperbaiki dari kesalahan, gini jalannya. Begini caranya. Firman bilang begini, firman ajar begini. Untuk kamu bisa berubah dari yang salah itu menjadi yang benar. Jadi firman Tuhan itu punya fungsi koreksi, perbaikan, perubahan. Amin. Ya, inilah fungsinya, manfaatnya buat kita semua. Jadi kalau firman Tuhan kasih tahu caranya, bilang Tuhan terima kasih. Walaupun mungkin caranya, waduh ini cara baru nih. Kalau gue biasanya jalannya ke kiri, tapi ini firman Tuhan nyuruhnya jalannya ke kanan. Enggak gampang nih, kayak orang mah disuruh berubah arah, betul ya saudaraku ya. Misalnya nih, ketahuan kita pelit. Ih firman Tuhan bilang gue pelit, iya juga sih memang. Tapi terus Tuhan bilang gak boleh pelit, harus murah hati. Waduh kita yang belok ke kiri disuruh langsung belok ke kanan. Susah amat, tenang saudaraku. Pokoknya kalau firman ngomong bilang aja amin. Ya, jangan disanggah. Ini Tuhan kok yang ngomong, kok kita berani nyanggah firman. Kita gak lupa kan firman itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Dengan segala hikmatnya, dengan segala kuasanya, dia sanggup. Amin. Yang sanggup saudara apa Tuhan? Tuhan. Tuhan yang akan ubah kita. Makanya kalau dengar firman Tuhan dikasih tahu caranya, jangan sanggah, jangan tolak. Jangan bilang enak aja Bugem ngomong. Susah tahu ngerjainnya. Iya tahu saya juga. Susah, ada hal-hal yang susah banget untuk hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang kita lebih mudah. Tapi ada hal-hal tertentu susah banget untuk berubah hidup kita ini. Tapi kalau yang ngomong itu Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bahkan rasul-rasul yang diilhami oleh roh Allah. Pasti enggak salah. Amin. Firman itu pasti enggak salah. Firman itu pasti benar. Amin semua. Atau saudara berpikir ada firman yang benar, ada firman yang enggak benar. Berpikir begitu apa enggak? Amin. Ya, kita yakin firman Tuhan itulah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Jadi bukan kita memerdekakan diri kita sendiri. Jadi apapun firman Tuhan yang kita dengar, walaupun itu sulit untuk kita lakukan, katakan amin Tuhan. Tolong saya. Supaya saya bisa diperbaiki, supaya saya bisa dikoreksi, supaya saya bisa berubah. Karena kita tahu bukan kita yang sanggup mengubahnya. Firman yang kita percaya itu yang akan bekerja. Jadi firman Tuhan jangan ditolak.
Firman Tuhan jangan ya. Amin semua? Amin saja, amin saja, amin saja. Ya, masuk itu di dalam hati kita. Lalu yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya training. Mendidik, kita dididik, ditraining, dilatih. Nah, kalau bicara dilatih itu bukan cuma satu kali kejadian, betul saudaraku? Akan berkali-kali. Ada yang kita dilatih sama Tuhan untuk tiap hari kita melakukannya. Seperti membaca firman, merenungkan firman. Itu latihan tiap hari. Itu didikan Tuhan. Bukan mau-maunya GKPY. GKPY ini nyusahin nih. Tiap hari gue disuruh baca firman. Saudaraku, itu firman dari Tuhan. Ya, mendidik itu artinya mentraining. Mendisiplin. Jangan lupa kita semua murid, amin. Murid itu disiplin. Disciple, dari kata disiplin. Jadi disciple, jadi murid. Maka murid punya ciri disiplin. Kalau kita memang murid-murid Tuhan, kita orang-orang yang seharusnya berubah menjadi makin disiplin. Di-training saudara sama Tuhan. Ya Tuhan bisa pakai orang mentraining kita, mengingatkan kita, mungkin ada fasilitator, ada PKS, ada ketua komisi, ada ketua departemen ngingetin saudara. Itu fungsi training, mendisiplin, melatih. Kita ini harus dilatih untuk hidup di dalam kebenaran, dalam banyak bidang kehidupan. Haleluya, saudara memahami? Ya, jadi ini penting kita memahami manfaat supaya sikap hati kita benar ketika firman kita dengar, ketika firman kita baca, kita enggak cuek-cuek karena kita tahu yang ngomong tuh Tuhan, yang ngomong tuh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja, tapi itu firman adalah ajaran Tuhan Yesus. Kita akan tahu menghargai firman. Jadi seminggu besok saudaraku ya, materi saat teduh kita itu tentang sikap hati yang benar terhadap firman Tuhan. Kita baca, kita pelajari, kita mau melatih diri, dilatih oleh Tuhan saudaraku, maka pasti kita akan semakin hidup di dalam kebenaran. Ya, haleluya. Berikutnya saudaraku ya, kita lihat berikutnya. Oke, di sini kita baca firman-Nya. Ayo sekali lagi bangkit berdiri semua. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Ya, ini firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Silakan duduk. Saya jelaskan ya. Nah, saudaraku di sini ada 3 sifat dari firman Allah. Kita harus ngerti. Kalau kita ngerti sifatnya seperti ini, wow, luar biasa firman Allah itu. Ya, sangat kita butuhkan. Yang pertama saudara dikatakan bahwa firman Allah itu apa katanya? Hidup. Ya, coba berikutnya. Hidup. Cepat. Ini dari bahasa aslinya ya. Artinya apa? Ada 2 hal di sini ya. Firman itu giat dan cepat di dalam segala tindakan. Menjamah hati orang dosa, memotong sehingga dalam hati, ya ada perkara-perkara yang dipotong sama firman. Yang enggak benar dipisahin dari yang benar. Ya, dari yang kudus dipisahin dari yang enggak kudus. Nah, itu firman bekerja di sana saudaraku. Di dalam hati kita. Untuk menghibur atau membalut luka-luka di jiwanya. Setiap kali orang menghadapi masalah itu ada banyak hal yang firman Tuhan sampaikan. Tuhan misalnya bangun imannya, Tuhan nyatakan kasihnya, Tuhan berikan pengharapan, Tuhan berikan peneguhan,
Tuhan memberikan kepada dia kepastian masa depan. Wah, itu semua firman bisa mengisi itu semua, saudaraku. Ya, makanya penting sekali kita tahu firman. Yang kedua, firman itu menghidupkan. Tadi kita sudah baca ayatnya ya, bahwa roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Dan Tuhan akan melihat batin kita dengan dia melihat roh kita. Ada terang Tuhan, bahkan ada wahyu dari roh Tuhan yang berkarya dalam orang-orang percaya. Soal wahyu ini kita pernah pelajari, kalau saya nggak salah di akhir April, saudaraku, di renungan kita akhir April itu kita ada satu hari itu tentang wahyu roh Allah. Ada wahyu Tuhan sehingga firman yang tulisan-tulisan huruf mati yang kita baca itu jadi hidup. Wahyu itu datang dari roh Allah. Nah, saudara, kalau baca firman jangan cuma pakai pikiran, tapi harus dari dalam. Makanya sebelum baca kita bisa bermazmur, kita bisa menyembah dulu. Supaya roh kitanya itu siap terbuka. Lalu bacalah firman itu, jangan hanya sampai di pikiran, tapi meresap sampai ke dalam. Nah, di dalam roh kita ini ada roh Tuhan. Luaskan roh Tuhan itu bekerja. Katakan, Tuhan, singkapkan firman-Mu. Biar wahyumu turun atasku. Aku mengerti firman-Mu. Itu wahyu dari Roh Kudus yang menjadi standar buat kita. Waktu kita baca, apa nih maksud ayat ini? Kan ada satu ukuran yang harus kita dapat. Sampai semana nih ukurannya. Kalau dikatakan misalnya soal kemurahan, belas kasihan, kasih, atau misalnya tentang disiplin, sampai semana ukurannya. Itu kita perlu dapat dari roh Tuhan yang memberikan wahyu. Jadi roh sendiri yang berkarya dalam hidup kita. Membaca firman Tuhan itu bukan soal inteligensi, bukan soal kepandaian berpikir. Tapi bagaimana roh hikmat dan wahyu itu bekerja atas kita. Maka tersingkaplah. Walaupun kita pendidikannya terbatas, dibanding sama yang pendidikannya hebat, belum tentu yang pendidikannya hebat mendapatkan wahyu lebih banyak daripada yang pendidikannya biasa-biasa saja. Belum tentu. Bisa terjadi yang biasa-biasa sekolahnya, tapi karena hatinya haus, dia ngerti dia harus luaskan roh Allah, menjamah sampai ke rohnya, bukan cuma sampai di pikiran. Bisa jadi dia mendapatkan wahyu lebih banyak daripada orang yang pandai. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi perkara memahami firman Tuhan, itu perkara sampai ke dalam roh kita. Itu yang penting. Jangan hanya berhenti di pikiran. Maka ini akan menyingkap manusia, diri kita. Firman itu akan menyingkapkan siapa kita. Firman itu akan membongkar kejelekan-kejelekan kita. Firman itu saudaraku akan, tadi ya kita sudah lihat 4 fungsinya ya. Yang ketiga akan ngapain? Fungsi ketiga, ayo fungsi ke-1 apa tadi? Manfaatnya yang pertama mengajar. Yang kedua manfaatnya menegur. Ya, menyingkapkan kesalahan. Yang ketiga manfaatnya memperbaiki kelakuan kita. Firman itu punya jalan-jalan untuk memperbaiki kelakuan kita. Nah, yang penting ketika firman itu dinyatakan, jangan kita punya pendapat sendiri. Firman bilangnya A, kita punya pendapat sendiri. Jadi enggak beres-beres. Enggak selesai-selesai perbaikan yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, perbaikan cara yang Tuhan ungkapkan itu yang harus kita kerjakan. Karena firman tidak pernah salah. Amin. Itu yang penting.
Jadi sikap hati kita, lalu iman kita kayak apa, itu firman akan singkapkan. Sampai kita mungkin terkaget-kaget, ternyata gue imannya payah banget ya kalau gue baca ayat ini. Aduh, ternyata gue tuh lebih banyak goyangnya daripada teguhnya imannya nih. Ternyata sikap hati gue nggak lurus-lurus juga ya. Ada nih yang bengkok nih. Kalau urusannya urusan apa? Sikap hatinya bengkok. Kalau urusan yang mana? Benar. Tapi kalau udah urusan yang lain, bengkok lagi. Oh, baru gue tahu gue kayak gitu ya. Berarti ada yang harus dirubah. Firman yang hidup itu akan membuka, saudaraku. Makanya rajin-rajin baca firman Tuhan. Kita akan banyak disingkapkan oleh Tuhan. Banyak yang jelek, banyak yang kurang, saudara. Ya, dalam hidup kita ini. Yang kedua, firman itu apa? Kuat. Firman Tuhan itu begitu kuat sehingga bisa menginsafkan, bisa mempertobatkan, bisa menyembuhkan, bisa menghibur orang dengan penuh kuasa. Siapa percaya firman Tuhan punya kuasa? Amin. Haleluya. Berapa banyak hidup kita telah diubah oleh firman Tuhan. Itu karena firman Tuhan yang berkuasa. Bukan diri kita yang berkuasa. Ya. Seperti minggu lalu. Ada satu pemuda, kita minggu lalu ada khotbah, ada perjamuan kudus. Selesai ibadah ada satu pemuda datang kepada saya. Ibu minta waktunya, ya ada apa? Saya mau ngaku dosa. Oh silakan. Tadi firman Tuhan disampaikan. Kena sekali kepada saya. Saya mau ngaku dosa. Saya dulu begini, saya dulu begitu, saya dulu begini, begitu. Jelek sekali. Saya bilang ucap syukur. Kalau engkau telah dibongkar Tuhan dan engkau akui. Tuhan tuh hanya mau kita ngaku. Dan memberi diri kita untuk diperbaiki. Saya mau diperbaiki. Saya mau berubah. Ya, puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan sanggup melakukannya. Firman Tuhan juga berkuasa merobohkan benteng-benteng. Benteng-benteng keangkuhan manusia. Memukul jatuh kerajaan kegelapan. Kuasa gelap. Untuk mendirikan kerajaan Kristus. Firman Tuhan sanggup melakukan segala perkara ini. Maka saudaraku, ya, apa yang engkau butuhkan? Apa yang butuh diubah dari dirimu? Yang engkau rasakan sulit sekali berubah? Dekat dengan firman. Perkatakan firman. Ya, supaya timbul di dalam hatimu iman. Amin. Karena penting sekali iman untuk kita berubah. Tanpa iman saudaraku kepada firman, kita lebih jauh untuk berubah. Tapi ketika hati kita siap dan beriman. Dan iman itu timbulnya dari mana? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, saudara kalau goyah imannya baca firman. Sampai imanmu mantap. Saya alami saudaraku. Ada hal-hal yang membuat saya imannya goyah. Saya cari Tuhan, saya baca firman. Ya, biarkan firman itu sampai roh kita. Jangan sampai di sini. Biarkan dia bicara Tuhan. Sampai ke kedalaman hatiku. Dan waktu firman itu hidup. Ya, ini memang mesti dialamin. Nggak dialamin kita nggak ngerti. Hidupnya firman seperti apa, kuatnya firman seperti apa. Memang harus kita alami. Cuma saya mau kasih tahu supaya engkau dan saya mengalami lebih banyak lagi ke depan. Harus sampai kepada rohmu firman itu. Nikmati, lalu perkatakan, nikmati. Sampai engkau rasa, hatiku mantap. Imanku enggak goyah lagi. Ya Tuhan, terima kasih. Imanku bangkit, imanku teguh. Terima kasih Tuhan, aku akan lakukan. Seperti yang engkau firmankan. Engkau akan rasakan ketika imanmu mantap. Maka pasti jadi yang Tuhan bilang. Amin. Amin.
Nah, kita mesti sampai ke sana saudaraku. Ini memang butuh pengalaman. Lalu yang ketiga firman itu tajam. Ya, tajamnya bagaimana? Tajamnya sampai dapat memisahkan, membedakan jiwa dan roh. Tadi kita udah baca ya ayatnya ya. Tajamnya tuh sampai begitu saudaraku. Dia pedang bermata dua saudaraku ya. Bisa misahin jiwa dengan roh. Bermata dua bisa misahin yang begini kudus, yang begitu enggak kudus. Bisa misahin banyak perkara saudaraku. Yang begini kamu kasih kepada Tuhan, yang begini kamu cuman kasih pada dirimu sendiri. Banyak hal dipisahkan oleh firman. Firman tuh sanggup memisahkan dan kita akan mengerti. Oh Tuhan, berarti aku belum betul-betul murni nih hatinya nih. Aku masih ada nih kepentingan diriku sendiri nih. Padahal ceritanya aku melayani Tuhan. Aku bilang juga puji Tuhan. Aku bilang juga haleluya. Tapi di dalam haleluyaku itu ternyata masih tersirat niatku yang tidak benar. Saudara akan tahu. Dirimu sendiri akan tahu tanpa harus dikasih tahu orang lain. Coba kita kembali ke Ibrani 4. Balik lagi tadi yang firmannya, satu lagi. Nah ini, itu paling bawah saudaraku. Saya mau jelasin ya, ini ya. Di sini ya dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan apa? Jiwa dan roh. Jiwa kita kan punya pikirannya sendiri. Kita kan punya keinginan sendiri. Kita kan punya perasaan sendiri. Bagaimana firman itu saudaraku bisa memisahkan. Itu jiwa kamu itu. Barusan yang ada muncul itu jiwa kamu itu bukan dari roh. Tuhan bisa kasih tahu sama kita. Nah ini harus dialami saudara. Memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Bicara sendi dan sumsum nih gak kelihatan. Ini bicara apa? Bicara hal yang tersembunyi. Hal yang tersembunyi. Hal yang mungkin memalukan. Yang kita simpen buat diri kita sendiri. Orang lain gak boleh ada yang tahu. Tapi firman itu sanggup menembus sampai ke sana. Dan bicara kepada diri kita. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah saya kemarin tuh agak bingung kenapa ya pertimbangan kok terus pikiran. Tapi dari bahasa aslinya saudaraku, pikiran hati ini maksudnya adalah maksud hati. Niat hati. Jadi firman itu sanggup membedakan pertimbangan kita dengan niat hati kita. Ini contoh kasusnya seperti waktu murid-murid Yesus protes ketika Maria ya memecahkan minyak pualam dan keluar minyak narwastu untuk meminyaki kaki Yesus. Lalu ada muridnya Yudas Iskariot bilang apa? Tuhan jangan dibiarkan itu. Ngapain minyak mahal dipakai buat mengurapi kaki, mendingan juga dipakai buat kasih orang miskin. Kayaknya benar ya, tapi niat hatinya gak benar dan Tuhan tahu. Saudara kita bisa jadi kayak gitu. Niat hati sama apa yang ide yang kita ungkapkan, itu bisa jadi sebetulnya berlawanan. Ada udang di balik batu. Bukannya udang di balik bakwan. Firman itu bisa tahu sampai segitu. Dalam diri kita masing-masing. Kan Tuhan mau tuh hati kita bersih. Benar ya saudara ya. Tuhan mau tuh bersih tuh dari hati. Kudus tuh dari hati. Murni itu dari hati. Baru tersirat keluar. Tapi omongan Yudas Iskariot itu baik di luar.
niat hatinya buruk. Karena ternyata dia suka curi uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Bukannya Yesus nggak tahu, Yesus tahu. Tapi ini boleh jadi pelajaran buat kita. Oh ternyata. Nah, makanya ayat ini saudaraku mengatakan, oh firman tuh tajam. Makin kita luaskan firman bekerja atas hidup kita, makin tajam dia. Maka kita akan makin dimurnikan mulai dari dalam hati kita. Makin dikuduskan. Pada akhirnya kita makin hati-hati di dalam segala sesuatu, dalam menimbang segala sesuatu. Akan maksud hati kita tulus apa enggak tulus. Karena Tuhan lihat hati kita. Ya. Nah, pada akhirnya akan tersingkap nanti dalam pembicaraan. Apa yang kita nyatakan, apa yang kita ucapkan. Jadi pikiran hati itu maksudnya adalah niat hati. Gitu ya saudara ya. Oke, sekarang kita lanjut ke masih firman itu tajam. Tolong slide-nya ke firman itu tajam. Jadi dia bisa saudaraku memberikan kepada kita pemahaman mana yang dari roh, mana yang dari jiwa. Kita kan yang lalu pernah belajar soal peremukan. Bagaimana hidup kita harusnya memelihara dan menomorsatukan manusia batiniah. Batiniah kita tuh bicara roh saudaraku. Bukan yang daging, ya kan? Nah ini apalagi yang buat pelayanan, mesti ngerti. Bidang ini mesti ngerti kita yang melayani ini. Jemaat juga. Walaupun untuk paham ini nggak bisa cuma satu kali pelajaran, ini butuh proses. Butuh terus dilatih, butuh terus mengalami dan mengalami saudaraku. Mana yang dari roh yang murni atau roh yang bercampur dengan keinginan sendiri. Bisa jadi niat awalnya murni, tapi di perjalanan gak berjaga-jaga, kecampur lagi sama ide-ide sendiri. Yang lahiriah lagi, yang dari daging lagi bisa kecampur. Nah padahal Tuhan gak mau yang kecampur, Tuhan maunya murni. Bagaikan narwastu yang murni. Mana pikiran dan maksud hati kita. Jadi oleh terang Tuhan kita dapat melihatnya. Gimana saya tahu untuk bisa memisahkan. Butuh terang, butuh wahyu dari Tuhan. Nah disinilah pentingnya kenapa Tuhan mau kita hidup dipimpin oleh roh. Ya. Saudara bisa baca di Roma 8. Biarlah hidupmu dipimpin oleh roh. Jika memang rohku ada pada kamu, biarlah hidupmu dipimpin oleh roh. Nah ini memang pelajaran ini saudaraku terkait dengan kita meninggalkan daging, hidup di dalam roh. Kita melepaskan manusia lahiriah, hidup di dalam manusia yang batiniah. Maka pelajaran ini nyatu ya. Bersama-sama nih, saling. Dan yang kedua adalah penting untuk jadi pengalaman. Kalau kita kelasnya masih kelas 1 SD, ya belajarlah di kelas 1 SD. Pasti nanti naik kelas 2, kan gitu ya saudara ya. Kalau kita udah kelas 3, ya teruslah belajar di kelas 3, nanti pasti naik kelas 4. Begitu saja saudaraku, buat kita semua. Karena kita semua harus mengalami sebagai kelas 1 SD, mengalami sebagai kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Dalam hal firman Tuhan juga kita harus mengalami itu. Gak mungkin tiba-tiba langsung dapat wahyu yang luar biasa, tajam luar biasa. Sementara kita belum beres di kelas 1, 2 dan 3. Gak bisa. Kita harus ikuti. Secara naturalnya hidup rohani saudaraku. Ya, amin saudara. Yang penting kita mau belajar, jangan gak mau belajar. Kalau gak mau belajar kelas 1 juga gak naik-naik karena gak mau belajar. Jadi kita harus terus mau belajar, siap diajar. Kita juga mau lemah lembut supaya ketika ada teguran kita tidak keraskan hati kita.
Ketika ada teguran hati kita lembut, itu cocok banget. Teguran yang datang kepada kita pasti kita bilang, amin Tuhan, terima kasih. Aku mau berubah. Lalu bagian yang terakhir, mari kita baca. Ya. Wahyu 2 ayat 23 mengatakan apa? Sambil bangkit berdiri lagi yuk. Ya. 1, 2, 3 bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi saudaraku, kita sebagai orang Kristen dengan segala persoalan yang terjadi dalam hidup, sebetulnya buat apa sih? Kenapa Tuhan izinkan terjadi berbagai kesulitan, berbagai cobaan, rintangan atau bahkan kesenangan-kesenangan dalam hidup kita? Sebetulnya buat apa? Supaya Tuhan dapetin saudaraku hati kita ini murni. Yang kita lakukan murni dari manusia batinia. Betul tuh seperti yang Roma 8. Hidupmu dipimpin oleh roh. Bukan daging. Bukan keinginan sendiri. Bukan pikiran sendiri. Bukan perasaan sendiri. Tapi bagaimana engkau tunduk dan diubahkan terus, diubahkan terus, diubahkan. Seperti cara firman, bukan cara sendiri. Dan Tuhan sudah kasih tahu sama kita nih gamenya nih, ya nanti ada ujian gitu kan. Kalau kita sekolah kan Tuhan, pasti guru kita bilang nanti ada ujian. Nah tinggal lihat dari ujiannya. Kamu termasuk yang mana? Gitu. Ya lewat semua persoalan dalam hidup kita, situasi-situasi yang terjadi, saudara sadari itu semua ujian loh. Ujian buat apa? Buat batin kita. Buat hati kita. Memang kita bisa sumputin dari orang. Kita bisa bikin alasan. Tapi di hadapan Tuhan gak ada yang tersembunyi. Amin, saudaraku. Ini penting banget, memang di dalam tersembunyi, tapi tidak ada yang tersembunyi. Dan firman Tuhan sanggup membongkar itu saudaraku. Ya, karena Tuhan akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Dari dalam keluar di perbuatan, dari hati keluar di perbuatan, dari hati keluar di perbuatan. Apakah hati kita sesuai dengan firman? Sampai apakah perbuatan kita sesuai dengan firman? Lalu ayat terakhir, bangun lagi ya. Ya, kita hormati, ini pelajaran kenapa nih bugem nih hari ini. Supaya kita hormat sama firman Tuhan, jangan dianggap angin lalu. Ya, ayat terakhir kita baca 1, 2, 3, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Silakan duduk. Saudara, jiwa kita ini diperebutkan. Satu sisi diperebutkan oleh roh supaya jiwanya mengalami perubahan. Pernah dengar soal pembaharuan akal budi? Ya, Roma 12 ayat berapa? Ayat 2. Berubahlah. Sesuai dengan pembaharuan akal budimu. Sehingga kamu tahu membedakan kehendak Allah. Mana yang baik, yang berkenan, dan yang baik gak cukup. Harus berkenan dan sempurna.
Di standar Tuhan tinggi apa cetek? Standar Tuhan tinggi apa cetek? Tinggi. Kita nih anak raja, standarnya tinggi. Seperti Raja William tuh. Wih, standarnya tinggi, gak bisa dia hidup seperti kebanyakan orang-orang seusia dia. Ada banyak persyaratan. Karena dia putra mahkota. Saudara dan saya, kita anak-anak kerajaan, standarnya tinggi. Amin. Senang gak punya standar hidup yang tinggi? Senang ya? Amin. Kita orang-orang pilihan, standarnya tinggi. Makanya mesti rajin baca firman Tuhan dengan roh. Jangan sekedar lihat itu sebagai kewajiban. Lihatlah betapa pentingnya kita itu merenungkan firman. Sampai firman itu terjadi. Terjadi, dialami. Betul-betul jiwa kita tuh alami perubahan. Sehingga dia nurut sama roh. Sudah belum jiwanya nurut sama roh? Atau lebih banyak jiwanya nurut sama daging? Yang mana yang terjadi? Kalau masih banyak nurut sama daging, perjalanan kita dididik Tuhan masih panjang saudara-saudara. Jangan terlambat. Tuhan punya waktu memproses kita, tapi kita bisa memperlambat. Kalau kita bandel, kita keras hati, sudah tahu Tuhan maunya apa, kita punya cara sendiri. Nanti sama Tuhan diantepin dulu, udah biarin dia masih mau pakai caranya, ya silakan. Ntar satu kali dia udah gak bisa, dia balik sama aku didik lagi. Lebih senang dididik Tuhan atau dibiarin sama Tuhan? Oh kita mau jadi anak yang sungguh-sungguh, kita lebih senang dididik Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang harus diubah dari kita. Jiwa kita ini Tuhan mau selamatkan. Dia selamat kalau dia ikut kehendak roh. Jiwa kita selamat. Tapi jiwa kita tetap tertawan kalau daging yang punya mau itu yang diturutin. Enggak selamat jiwanya kalau nurutin daging. Karena itu Tuhan bilang buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Nah ini juga kembali mulai dari hati. Hati kita suka kotor sama apa? Bisa gak ngampunin? Atau masih dendam? Kotor itu. Kuat berapa lama simpen kotor di dalam hati? Ayo. Ini Tuhan mau perbaiki. Tuhan kasih tahu kotor hatimu kalau kamu seperti itu. Nah, tinggal respon kita gimana responnya? Mau lembut enggak? Oke deh Tuhan, ubah aku. Enggak gampang loh Tuhan. Tuhan bilang aku tahu, tapi aku berkuasa. Firmanku itu berkuasa. Kamu tinggal nurut saja. Amin, saudara-saudara. Jadi PR kita ini selama di dunia ya ini. Bagaimana jiwa kita selamat enggak? Karena mengalami perubahan. Pembaharuan akal budi. Sehingga kita tahu apa kehendak Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi melakukan apa yang kita kehendaki. Jadi firman Tuhan sudah kasih kepada kita. Jadi tuntunan kita. Tiap-tiap hari jadi kompas hidup kita tiap-tiap hari. Nah tinggal kembali sebetulnya respon kita seperti apa sama firman. Kita anggap sungguh-sungguhkah firman itu adalah perkataan Yesus. Sungguh-sungguhkah kita menghargai firman itu? Atau kita bisa cuek-cuek, bisa seenaknya kita sendiri. Hati-hati saudaraku. Ya. Amin semuanya. Ya, semoga kita memahami betapa pentingnya firman Tuhan dan memberi diri kita untuk diubahkan oleh Dia supaya Dia mendapati kita, saudaraku, murni di dalam roh kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Saudara ikuti ya seminggu besok ini ya, itu tentang respon hati.
sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik kepada hidup kita saudara-saudara. Tuhan berikan juga fasilitasnya. Dirinya sendiri saudaraku. Bahkan firman di dalam Alkitab yang boleh kita baca renungkan setiap hari. Mari hargai firman Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biar musiknya saja. Saudara, firman Tuhan telah engkau dengar hari ini. Biarlah itu menjadi benih di dalam hatimu. Luaskan firman Tuhan tertanam di dalam hatimu. Percayalah, firman itu hidup. Firman itu kuat. Firman itu tajam. Bukan engkau yang hidup kuat dan tajam, tetapi firman. Percayalah, firman Tuhan sanggup mengerjakan apa yang Ia suruhkan kepada kita. Jangan lagi mengandalkan diri sendiri. Jangan lagi berkata, firman-Mu terlalu berat bagiku. Karena kita sadar hari ini firman akan mengerjakan bagiannya. Kuat kuasanya yang akan bekerja di dalam engkau. Bagian kita hanyalah percaya. Bagian kita hanyalah lemah lembut. Bagian kita hanyalah hormati pekerjaan firman-Nya di dalam kita. Apa saja yang firman Tuhan ajarkan, terima dan katakan amin Tuhan. Apa saja yang Tuhan tegur, katakan terima kasih Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau perbaiki lewat cara firman Tuhan, katakan aku ikut ya Tuhan. Dan Dia akan membimbing kita di dalam kebenaran. Oh rakayala basyikana lama-lama. Ampuni kami Tuhan untuk ketidakmengertian kami selama ini. Terima kasih Tuhan, ada firman-Mu hari ini. Kami luaskan firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Bertumbuh sesuai kasih karunia-Mu dan mengerjakan batin kami, mengerjakan hati kami. Supaya kami betul-betul mengalami manfaat dari firman-Mu.
dan hidup kami diubahkan, roh kami dihidupkan, roh kami diperkuat. Kami boleh menjadi manusia-manusia rohani yang mengalami perubahan hidup, mengalami kemenangan dalam hidup, mengalami kasih kuasa kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi dengan refnya itu. Dengan sayap-Mu, Oh haleluya, ku akan terbang ya Yesus. di tengah badai hidup. Ku Oh tak menyerah. haleluya, Kau kekuatan firman-Mu menguatkan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku. sekali lagi. Yesusku, Rajaku. Mari kita mau berdoa siapa? Pagi hari ini kita mau berdoa buat bangsa kita, kota kita, dan sekitar tempat ini. Bapa di dalam surga, kami bersepakat berdoa pagi hari ini. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami, atas kota kami, atas sekitar kami Bapa. Kami berdoa secara khusus buat pemilu yang akan datang. Mari Engkau pilih, Engkau tetapkan pemimpin yang takut akan Engkau Bapa. Kami percaya Indonesia Tuhan Engkau terus pulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mari kita mau berdoa bersahati buat suku Hitu yang berada di Maluku, buat orang-orang Dondo di Sulawesi Tengah. Belum ada orang percaya. Pagi hari ini kita minta belas kasihan Tuhan atas suku ini. Kita berdoa bersahati di dalam nama Yesus. Setiap roh-roh yang mengikat, yang membelenggu suku Hitu dan Dondo ini Tuhan. Pagi hari ini di dalam nama Yesus terlepas Tuhan. Kami lepaskan roh pertobatan. Roh pertobatan mengalir atas orang-orang Hitu Tuhan. Atas suku Dondo ini Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau Bapa. Kirimkan para pekerja yang rindu melayani suku ini Tuhan. Agar orang-orang ini boleh diselamatkan. Kami percaya Tuhan. Roh-Mu bekerja atas suku Hitu dan Dondo ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh haleluya, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Bapa, terima kasih. Kami menyadari ke depan ini Engkau selalu sertai kami. Engkau siap nasihati kami. Engkau siap ajar kami dan perbaiki hidup kami. Lewat kami merenungkan firman-Mu. Lewat kami belajar firman-Mu. Sesungguhnya Engkau sangat dekat ada di dalam firman-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah firman itu sendiri. Terima kasih kami bawa ke dalam hidup kami setiap hari. Firman, kehadiran, pertolongan. Ajar kami untuk menerimanya. Biar roh-Mu turun atas kami. Wahyu-Mu turun atas kami. Urapan turun atas kami. Hikmat-Mu turun atas kami. Sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami tersingkap. Kebenaran-Mu disingkapkan. Ora kaya labasika naya lama-rama. Kami ketemu jawaban, kami ketemu Engkau, kami ketemu kehendak-Mu, kami turut melakukannya. Tidak lagi berat, karena kuasa firman-Mu yang mengerjakan dalam hidup kami.
Engkau ubahkan kami dari hari ke hari. Engkau kuatkan kami dari hari ke hari. Engkau hiburkan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas kami. Kami tidak pernah sendirian. Karena firman-Mu selalu ada menemani kami. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudara pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus menyertai-mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami pulang dengan hati penuh sukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi beri